Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Alan Pasimarip, kelas 2B, NPM C1A 023079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu tentang investasi. Mengapa perusahaan harus berinvestasi? Perusahaan umumnya berinvestasi dalam hutang atau surat berharga saham untuk satu dari tiga alasan berikut. 1. Perusahaan memiliki kelebihan kas. 2. Untuk mendapatkan pendapatan dari laba investasi. 3. Untuk alasan strategis. Berikut adalah gambar dari investasi sementara dan siklus operasi, yang dimulai dari kas, jalan ke bawah, terus inventory, terus ke akun receivable, balik lagi ke kas, terus ke invest, tempora investment, terus ke sell, dan balik lagi ke kas. Akuntansi investasi hutang. 1. Pencatatan akuisisi obligasi. Harga pokok mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan investasi, seperti harga yang dibayarkan ditambah free broker atau komisi jika ada. 2. Pencatatan bunga obligasi. Perhitungan dan pencatatan pendapatan bunga didasarkan pada nilai buku obligasi dikali tingkat bunga dikali periode obligasi yang sudah berjalan. 3. Penjualan obligasi. Kredit akun investasi pada harga perolehan investasi dan mencatat keuntungan atau kerugian perbedaan antara pendapatan bersih dari penjualan atau harga jual dikurangi free broker dan harga perolehan obligasi. Akuntansi investasi saham. Persentase kepemilikan 0-20%, biasa tidak ada pengaruh signifikan. Investasi dinilai menggunakan metode biaya. 0-50%, biasanya ada pengaruh signifikan. Investasi dinilai menggunakan metode ekuitas. 0-100%, biasanya ada muncul pengendalian investasi dinilai pada nilai buku induk menggunakan metode biaya atau ekuitas (investasi dieliminasi pada konsolidasi). Akuntansi tergantung pada jangkauan pengaruh investor atau atas hubungan operasional dan keuangan pembuatan koperasi. Penilaian dan pelaporan investasi. Kategori surat berharga. Perusahaan mengelompokkan investasi utang dan saham dalam 3 kategori. 1. Nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian (fair flow through profit or loss (VFL) securities). 2. Tersedia untuk dijual (available for sale (AFS) securities). 3. Dimiliki sampai dengan jatuh tempo (held to maturity securities). Laporan arus kas. Kegunaan dan format. Kegunaan laporan arus kas menyediakan informasi untuk membantu menilai 1. Kemampuan identitas untuk memperoleh arus kas di masa datang. 2. Kemampuan identitas untuk membayar dividen dan kewajiban. 3. Alasan guna membedakan laba bersih atau net income dan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasional. 4. Transaksi pendanaan dan investasi kas selama periode berjalan. Baiklah, di sini adalah gambar klasifikasi arus kas, yaitu 1. Operating activities atau aktivitas operasi. Hitam-hitam laporan laba rugi. 2. Investing activities atau aktivitas investasi. Hitam-hitam aset tidak lancar secara umum. 3. Financing activities atau aktivitas pendanaan. Hitam-hitam ekuitas dan kewajiban tidak lancar secara umum. Format laporan arus kas. Urutan presentasi. 1. Kegiatan operasi. 2. Kegiatan investasi. 3. Pendanaan. Metode yang dilakukan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Mempersiapkan laporan arus kas. 3. Sumber informasi. 1. Laporan perbandingan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi saat ini. 3. Informasi tambahan. Metode tidak langsung. Perusahaan menyukai metode tidak langsung karena 2 alasan. 1. Persiapannya lebih mudah. 2. Fokus pada perbedaan antara laba bersih dan laba bersih arus kas dan aktivitas operasi. Persiapkan laporan arus kas. Aktivitas operasi penyesuaian umum terhadap laba rugi bersih. 1. Tambahkan kembali biaya non-tunai. 2. Kurangi keuntungan dan tambahkan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas investasi dan pendanaan. 3. Menganalisis perubahan aset lancar, non-tunai, dan kewajiban lancar. Kegiatan operasi. Kerugian penjualan peralatan karena laporan perusahaan sebagai sumber kas dalam berinvestasi. Bagian aktivitas jumlah aktual yang diterima dari penjualan. 1.
Setiap kerugian penjualan ditambahkan ke laba bersih operasi bagian 2. Setiap keuntungan penjualan dikurangkan dari laba bersih di bagian operasi. Menggunakan arus kas untuk mengevaluasi perusahaan. Arus kas bebas, cash profit by operasi aktivitas naik, capital expenditures turun lagi ke cash dividends. Arus kas bebas menggambarkan sisa kas dari operasi setelah penyelesaian belanja, modal, dan dividen. Itulah penjelasan dari PPT saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau keliru dalam menjelaskan tentang materi saya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.